Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Musalah Al-Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka taklim dan kita sudah melaksanakan sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Semoga fadilah keutamaan yang kita lakukan senantiasa Allah berikan kepada kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia ilal akhirah. Malam ini sehubungan dengan malam Ramadan, yaitu malam maghfirah, malam yang penuh ampunan. Marilah kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita minat dunia ilal akhirah. Kita harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam, kita semua manusia ada dosa dan kesalahan. Sebaik-baik kita yang melakukan kesalahan at-tawwabuna, mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Itu kita jadikan landasan agar kita menjadikan orang yang bersih suci sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita bersih suci, insya Allah apa yang kita lakukan akan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oleh sebab itu dalam sejarah manusia, Nabi Adam alaihissalam seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga yang telah diberikan begitu banyak nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena bujuk rayu iblis, maka Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan dengan kehilapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhana lanakunana minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi dari kami, membuat suatu khilapan, ampunilah ya Allah. Jikalau Allah tidak mengampuni dan mengasihani kami, tentu kita menjadi orang yang rugi. Rasulullah SAW seorang nabi yang maksum, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yang mempunyai perilaku yang sangat mulia. Dalam sejarah takhrik Nabi Muhammad SAW jarang menyakiti hati orang. Dia tidak marah, dia pemaaf, kasih sayang kepada yang lebih muda, menghormati yang tua, mempunyai perilaku akhlak yang sangat mulia. Tetapi Rasulullah SAW selalu mohon ampun kepada Allah yang kita sebut dengan istighfar. Wallahi la astaghfirullah wa utubu ilaihi aksara min sab'ina fil yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la astaghfirullah wa utubu ilaihi, Rasulullah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, setiap hari. Dia selalu mohon kepada Allah ampunan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala aksara min sab'ina maratin, lebih dari 70 kali. Kira-kira kalau kita berapa kali sehari semalam mohon ampun kepada Allah, mengucapkan istighfar? Kalau orang yang memelihara sholat 5 waktu, alhamdulillah setiap habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia istighfar 3
kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Kalau 5 waktu kita selalu setelah assalamualaikum kita mengucapkan istighfar, baru 15 kali. Betul? 15 kali. Nah, oleh sebab itu maka mari kita sering beristighfar kepada Allah. Istighfar untuk diri kita. Karena istighfar itu banyak lafadznya. Salah satu yang paling mudah ucapan istighfar lafadznya adalah astagfirullah. 1, astagfirullah. Yang kedua, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan ada lagi istighfar yang kita kenal dengan sayyidul istighfar. Tentu kita semua udah hafal ya. Sayyidul istighfar. Apa tuh bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi zambi faghfirli dzunuba fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar jika malam hari ini kita melaksanakan mengucapkan sayyidul istighfar yang telah kita bacakan tadi, maka ketika orang itu meninggal, maka sebelum subuh fahiya min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Kita semua menginginkan semua itu, maka kita banyakin istighfar. Barang siapa pun membaca istighfar, sayyidul istighfar itu di pagi hari pamata, maka dia meninggal sebelum antatamsi, sebelum sore, fahiya min ahlil jannah. Dia pun termasuk golongan ahli surga, insya Allah. Mari kita kejar, karena cita-cita kita di dunia ini hidup menikmati alam dunia ini, apa yang kita miliki seolah-olah adalah untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita selain dunia hanya satu yang akan kembalinya, itu kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Karena kita akan kembali ke sana. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan kematian. Setiap kematian itu akan tiba kepada diri kita. Nah, oleh sebab itu, mari malam ini kita belajar istighfar, kita memohon istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita menjadi ahlu surga. Kapan kita beristighfar kepada Allah? Kalau kita beristighfar kepada Allah yang tadi kita sudah ketahui setelah melaksanakan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idzan sorofa min sholatihi astagfirullahi wa atubu ilaihi istighfar salasan. Rasulullah SAW setelah melaksanakan ibadah sholat selalu beristighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan ibadah sholat mungkin kita ada khilafan, mungkin
pikiran kita kemana-mana, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yang melaksanakan ibadah haji, pulang setelah selesai itu dia mengucapkan istighfar juga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lagi waktu yang harus kita ucapkan istighfar? Setiap saat apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita khilaf, apabila kita marah sama istri. Suka gak marah sama istri? Marah sama anak, sama tetangga, berbagai macam persoalan sehingga timbul kemarahan. Apabila kita melakukan perbuatan zalim pada diri kita, maka kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru dzunubihi faman yaghfir dzunuba ilallah walam yusiru ma fa'alu wahum ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, apabila seorang muslim melakukan perbuatan fahsya, perbuatan zalim kepada dirinya, zakarullah, ingat kepada Allah. Kadang kita kalau teman lagi marah, ingat, nyebut astagfirullah. Nah, itu semacam kayak kode, sinyal bahwa kita harus segera zakarullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita lakukan, mohon ampun, tapi walam yusiruna ma fa'alu, jangan diulangi marah-marahnya, jangan diulangi lagi. Mengucapkan kata-kata yang kurang baik, jangan diulangi lagi. Seperti itu baru dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, setelah melaksanakan salat wajib, kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Setelah melaksanakan perbuatan fahsya munkar, setiap saat kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sering kita lakukan. Saya yakin kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, mengetahui benar apabila kita melakukan suatu perbuatan salah, dosa, pasti kita beristighfar dan mohon maaf atas kesalahan kita. Dan ada lagi waktu kita untuk beristighfar, yaitu ketika kita hendak tidur. Nah, ini jarang kita lakukan nih. Apa kita yang tahunya habis mau tidur itu baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambah nanti mulai malam ini dengan istighfar. Istighfar yang mana? Yang hafal kita. Waduh, saya nggak hafal nih, saya dulu istighfar. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, saya hafal yang panjang. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus dibaca sampai kita tertidur lelap. Man qalaha himna ya'wi ila firasi, barang siapa yang ingin tidur mengucapkan astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirallahu, maka Allah ampuni dosa kita selama pagi hari. Wa in kana mislu jabadil bahri, walaupun dosa kita seperti buih di lautan. Banyak gak buih di lautan? Banyak. Tetapi Allah ampuni karena kita mohon ampun. Kita ingat dari pagi sampai malam, dosa apa yang kita lakukan? Istighfar kepada Allah mau tidur. Nah, itu jaminan. Wa in kana mislu jabadil bahri, bahkan wa in kana adada warokil sajari, bahkan kalau diandaikan dosa kita seperti daun-daun yang banyak di pohon, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa in kana
ramlil alizi. Artinya sebanyak pasir dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Makanya kita harus bermohon kepada Allah, beristighfar minimal 15 kali. Tetapi sekarang kita sudah tahu, mungkin insya Allah mudah-mudahan kita lebih dari 70 kali mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak waktu yang akan kita lakukan. Setelah tidur kita baca istighfar, pasti kita bangun. Mudah-mudahan kita bangun di waktu bil ashari mustaghfirina. Kalau kita bangun di waktu sahur, maka kita hendaklah istighfar. Ashar itu dalam bahasa Arab sahur. Sahur itu waktunya sepertiga malam. Sulusul lailil akhir, sepertiga malam. Makanya umat Islam sahur itu pasti di atas jam 3. Sepertiga 3 malam itu waktu sahur. Nah, kalau kita bangun di waktu sahur sepertiga malam, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yanzilu rabbuna, akan turun Allah Subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunya. Jadi setiap malam, kullal lail ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Ke langit dunia, lalu Allah ayyabqa sulusul lailil akhir. Dia turun, Allah Subhanahu wa ta'ala turun itu sepertiga malam akhir. Setiap malam turun, tapi sepertiga di malam akhir. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada hambanya yang bangun sepertiga malam, famay yad'uni fa astajibalahu. Barang siapa berdoa kepadaku, pastajibalahu, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak persoalan, bangun malam sepertiga malam, itu janji, insya Allah pasti dapati. Wa insa'alahu fa'utiyahu. Dan jika kita ini meminta sesuatu kepada Allah di malam sepertiga malam itu, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yastighfiruni fastaghfirulahu. Barang siapa mohon beristighfar kepada Allah di sepertiga malam akhir itu, maka Allah akan mengampuni dan menerima dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui kapan waktunya kita beristighfar kepada Allah, maka kita niatkan di bulan barokah ini, jadikan titik awal kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar itu banyak ya waktu yang kita lakukan. Selain itu, istighfar itu selain untuk diri kita sendiri, beristighfar itu bisa untuk anak kita. Istighfar itu bisa untuk istri kita. Istighfar itu kita lakukan untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Itu diajarkan Rasulullah SAW. Kita sering dengar, selalu berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Di situ ada dua doa. Doa untuk diri sendiri, artinya dia beristighfar untuk diri sendiri, mohon ampun atas kesalahannya, lalu mohon ampun segala khilafan kesalahan dosa kedua orang tua. Dan istighfar itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendoakan untuk orang lain, saudara kita. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, kita doakan. Dan selain itu, doa istighfar kita mohon ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi kita beristighfar itu selain untuk diri kita, anak-anak kita, istri kita, saudara kita, dan yang telah meninggal dunia. Aduh, bacanya apa untuk yang meninggal dunia? Cukup kalau almarhum laki-laki ya, yang pendek tapi penuh dengan barokah, mencakup seluruhnya. Allahumma gfirlahu
warhamhu wa'afihi wa'fu Kalau almarhumah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi itulah yang harus kita lakukan dalam setiap hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri kita, ampunan untuk anak kita, ampunan untuk istri kita, ampunan untuk keluarga kita dan saudara kita, bahkan mohon ampun atas segala kehilapan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Apa yang dirasakan orang tua kita setelah kalau kita mohon ampun di alam dunia ini? Nanti di alam akhirat, di alam jannah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Itu ada kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya istighfar yang mudah kita lakukan, murah, tinggal keinginan. Mau gak kita beristighfar kepada Allah?